Sebenarnya di beberapa sektor, khususnya kita ini kan PPMI pekerja ya, jadi lebih banyak gerakan itu yang berkaitan dengan kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh yang ada hari ini, yang mungkin lebih kenal dengan saat ini adalah Aliansi Aksi Serikat Buruh, yang dimana PPMI ada salah satu di dalamnya bersama dengan kawan-kawan dari SPSI, SBI, dengan Bung Jumur Hidayat. Kita yang mencermati bahwa sebenarnya satu kesimpulan yang kita garis bawahi bahwa Joko Widodo adalah biang kerok pelanggaran konstitusi. Jujur saja, teman-teman buruh ini udah tidak percaya dengan situasi apapun. Kemarin terakhir dengan aksi bersama dengan mahasiswa sudah keluar hashtag itu sudah tidak percaya. Artinya sudah tidak percaya lagi bagaimana kondisi yang ada di legislatif, khususnya DPR, terkait masalah pernyataan Bambang Pacul yang menyatakan saya siap menjalankan perintah Pak Mahmud asalkan diperintah oleh Juragan. Ya kan? Jadi terbuka mata rakyat Indonesia hari ini bahwa sebenarnya apa yang dinyatakan oleh spontanitas daripada saudara Bambang Pacul itulah sebenarnya potret DPR hari ini. Bagaimana buruh rakyat Indonesia menghadapi pengkhianatan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Bayangkan dari Undang-Undang Omnibus Law, RUU Omnibus Law, kemudian disahkan menjadi undang-undang di tengah malam, lantas kemudian digugat ke MK, lantas kemudian MK menyatakan inkonstitusional bersyarat, kemudian dibalas dengan Perpu disahkan menjadi undang-undang, sudah melewati juga melanggar pasal 52 Undang-Undang 11 tahun 2012 terkait masalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi semua ditabrak demi untuk mengkonkretkan apa yang menjadi visi misi presiden. Jokowi sendiri bilang dulu tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi daripada presiden. Ini dia, tapi semuanya ditabrak. Maka kemarin kita bawa ogoh-ogoh 3 itu jelas. Salah satu pilar-pilar mereka itu 3 orang itu, kurangnya itu cuma Erick Thohir aja. Kelupaan itu di bawah itu poster raksasanya kemarin. Saya jujur aja. Itu lupa. Kelupaan itu Erick Thohir. Soalnya ada omongan bahwa jangan-jangan ini ada dia take down bang. Nah ini kita juga harus luruskan di kesempatan ini bahwa di mana kita lupa bahwa kita sudah mengerti bagaimana terjadi apa yang menjadi kejahatan yang ada di Kementerian Keuangan yang luar biasa. Seharusnya dia yang amanah bagaimana menggunakan pajak-pajak rakyat, ternyata mereka sendiri yang menjadi rampok-rampoknya. Nah, dan dari Undang-Undang Omnibus Law itu jelas sekali. Kita lihat garisnya bahwa legislatif maupun eksekutif sudah bongkar-ikom nih. Nah, kembali ke MK. Lucu kemarin kan salah satu kami juga melakukan judicial review terkait masalah uji formil terhadap Perpu Cipta Kerja. Ini hakim majelis MK kemarin dipimpin oleh iparnya Pak Jokowi sudah membuka wacana bahwa ketika Perpu ini diundangkan menjadi undang-undang dan sudah dinomorkan menjadi nomor 6 tahun 2023, ini gugatan kehilangan objek. Jadi kira-kira ada prinsipal ada 4 ini, gugatan nomor 5, 6, 14, 22 ini mungkin ada yang ingin mencabut gugatan. Nah, kebetulan yang mencabut gugatan itu kawan kita dari KSBSI sudah mencabut gugatan nomor 5. Untuk gugatan nomor 6, 14 dan 22 salah satunya PPN itu tetap maju terus. Tidak ada ini, silakan. Kami tetap menganggap bahwa Perpu itu sudah melanggar konstitusi. Jangan karena sudah dinomori lantas majelis hakim menyatakan kehilangan objek. Persoalannya yang kita gugat ini adalah formilnya. Proses pembuatan Perpu ini menjadi undang-undang. Kok ini kan sudah jelas melanggar konstitusi. Jadi perbuatannya sudah ketahuan dia maling, lantas kemudian ke gap sama rakyat, terus balikin yang dia curi, lantas apakah perbuatan malingnya tidak bisa diproses? Ya harus diproses, salah ya salah saja, tidak usah lagi. Nah ini kita khawatirkan. Nah ini dalam kesempatan forum ini saya sampaikan kepada majelis hakim, khususnya Pak Anwar Usman, udah segera aja mundur dari ketua MK karena Anda pernah berjanji, gitu loh. Dan ini sudah sangat mencederai karena hari ini rakyat pasti berseterunya hanya satu lawannya, Presiden Jokowi. Jadi kalau Anda masih ada sebagai ketua MK di situ ya udah pasti ini konflik interest yang terjadi.
Nah, jadi bukannya apalagi ini akibat keputusan DPR, paripurna DPR mengesahkan Perpu menjadi undang-undang, kita kehilangan objek, bukan, tetapi MK lah yang menghilangkan objek itu sendiri dengan menawarkan kepada kita. Nah ini tentu saja, bayangkan eksekutif sudah begini kelakuannya, legislatif begitu juga. Cuma apalagi ini menunggu perintah atasan. Jadi bukan wakili rakyat, tapi wakili ketua umum parpolnya. Terus tambah lagi ini yudikatifnya. Nah ditambah lagi MA. Akhir-akhir ini banyak sekali hakim-hakim agung di Mahkamah Agung itu yang tertangkap kena suap yang sudah ditangani KPK. Nah bisa jadi ini dugaan saya saja. Kasus-kasus tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh KPK, ya kan, kepada majelis hakim-hakim agung yang ada di MA, ini menjadi bargaining position buat memenangkan gugatan PK Muldoko di Mahkamah Agung. Kan bisa saja nih penyidik KPK cincai-cincai saja, udahlah ntar gua tidak tuntut lu gede-gede, tapi dengan catatan Mahkamah Agung menangin dong PK Muldoko, kan bisa saja begitu. Ini dugaan saja, perkiraan, bisa jadi benar, bisa juga tidak, tapi kita lihat saja. Tapi kok tiba-tiba ujuk-ujuk PK Muldoko melakukan PK, bahkan bikin statement di koran, saya nggak tahu kalau ada PK. Orang ini Republik ini udah jungkir balik ini, makin tidak jelas. Nah itu dugaan saya. Dan tadi juga saya baru enggak juga begitu nonton tadi di TV bahwa Bang Abdullah dan ke KPK, baru kita enggak bahwa iya memang selama ini juga KPK ini luput dari gerakan-gerakan kaum buruh. Padahal sebelumnya itu kami sudah bentuk aliansi namanya Gerakan Buruh Usut Korupsi. Waktu kasus apalagi ini korupsi uang BPJS 40 berapa triliun itu. Nah itu dulu. Nah mestinya aksi-aksi di KPK itu koordinasi dengan gerakan-gerakan buruh hari ini, karena kita juga minta 390 triliun yang ada di Kementerian Keuangan itu, ya kan, itu juga harus diusut tuntas. Karena hari ini Permenaker nomor 5 tahun 2023 itu sudah mendiskon upah buruh sampai 25%. Jadi perusahaan untuk tekstil dapat membayar upah buruh itu sampai 75% saja dari UMK. Nah bayangkan saja kalau kita hitung itu berarti kira-kira kurang lebih sekitar 500.000 lah yang hilang dari 2 juta buruh. Nah kalau kita kali 500.000 kali 2 juta mungkin hanya sekitar 10 triliun. Nah harusnya pajak-pajak Sri Mulyani dan kawan-kawan yang mereka rampok itu harusnya dikeluarkan 10 triliun saja, sudah tidak perlu ada Permenaker ini. Nah masih, tapi itu pun masih ada selisih 380 T yang harus diusut lagi itu, ya kan. Nah coba bayangkan, itu baru satu sektor aja kita minta. Jadi ini memang kejahatan yang terjadi di rezim Jokowi ini sudah sungguh sangat terstruktur, sistematis dan masif sekali. Sehingga kita lah ini, ya, sebagai dalam kesempatan bulan Ramadan ini, sebagai umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, ya kan, nah, jangan sampai orang-orang di luar Islam, orang-orang sekuler, liberal bikin opini bahwa ngapain lu sholat, ngapain lu puasa, buktinya lu ditindas juga. Terus gunanya lu puasa, gunanya lu haji, gunanya lu sholat itu apa gitu loh, ya kan? Katanya Tuhan lu maha kuasa, maha penolong, tapi kenapa kalian ini Dai Muhyiddin dan kawan-kawan ini pekerja muslim lu ditindas terus, kenapa? Ya kan? Saya menjawab pada mereka, saya bilang begini, bukan sholatnya yang salah, bukan puasanya yang salah, bukan hajinya yang salah, bukan Allah yang salah. Kita tidak boleh bersangka buruk kepada Allah, tetapi kita adalah orang-orang yang lalai dalam sholat, karena mereka itu adalah pendusta agama. Araital ladzi yukadzibu bidin fadzalika ladzi yad'u yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Itu kena kepada pekerja. Kenapa kita kondisinya miskin hari ini? Siapa yang membiarkan kemiskinan itu? Mereka itu adalah pendusta agama. Nah sementara kita hari ini 28 juta bahkan nyaris 100 juta rakyat Indonesia ini miskin secara terstruktur, sistematis dan masif. Sengaja dimiskinkan agar setiap 5 tahun suaranya bisa dibeli oleh partai politik.
Nah maka dari itu dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada siapapun saja yang mengerti tentang ayat-ayat Quran. Saya bukan ustaz, saya bukan ulama, cuma saya membaca arti daripada Quran itu. Maksud daripada Allah itu tadi menyinggung, menyindir kepada kita orang-orang yang lalai dalam sholat. Sholat itu bisa dilinearkan dengan semua ibadah, karena sholat itu kan konsepnya ibadah. Puasa ibadah, haji ibadah, ya kan, sedekah ibadah, semua ibadah kepada Allah. Nah kalau kita lalai dalam situ, kita tidak menjalankan doa-doa yang kita baca setiap kita berdoa kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang lalai. Bagaimana caranya mengimplementasikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kalau bila Jokowi mundur aja takut. Nah ini, mari itu saja. Jadi sesungguhnya bagaimana kita menunaikan sholat itu, hayalah sholat, hayalah falah. Kalau kau laksanakan sholat, kamu akan meraih kemenangan. Kalau kau tidak meraih kemenangan, berarti kau tidak sholat. Wujudmu aja yang sholat, tapi jiwamu tidak sholat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.